Halo semuanya, perkenalkan saya Jessin Adrina dengan NIM 0104-322-0028 kelas HI 22A. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas ekonomi politik kawasan Amerika yang mencakup negara-negara utama di benua ini, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan Bolivia. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan secara mendalam bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial mempengaruhi kebijakan ekonomi pada negara-negara tersebut. Negara pertama yang akan kami bahas yaitu Amerika Serikat secara political ekonominya dulu. Jadi Amerika Serikat ini adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan merupakan kekuatan utama dalam politik internasional. Pada awal 2025, ekonomi AS diperkirakan tumbuh sekitar 2,2% didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi, dan penguatan sektor teknologi. Inflasi AS pada 2025 diperkirakan berada di sekitar 2,3%, sementara tingkat pengangguran terus menurun mencapai 3,8%. Kemudian kita masuk ke factors of production, di mana AS memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, termasuk cadangan energi, tanah subur untuk pertanian, dan sumber daya mineral. Sektor energi AS, khususnya minyak dan gas alam, memainkan peran besar dalam ekonomi global. Selanjutnya, tenaga kerja AS juga sangat terampil, dengan keunggulan dalam sektor teknologi tinggi, layanan keuangan, dan manufaktur. Negara ini memiliki pendidikan yang canggih, yang memungkinkan inovasi dan produksi tinggi dalam sektor-sektor penting. Selanjutnya, AS juga memiliki akses luas terhadap modal finansial dan teknologi, yang membuatnya menjadi pusat utama bagi investasi asing langsung dan portofolio. Sistem perbankan yang canggih serta pasar saham yang dominan mendukung arus modal yang besar. Pemerintah AS ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekonomi global melalui kebijakan moneter dan fiskal, serta peran dominannya dalam institusi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Kebijakan ekonomi AS itu seringkali mempengaruhi keputusan ekonomi negara-negara lain. Nah, kalau misalnya secara international economics dan bisnis, AS adalah pusat perdagangan dan investasi global. Negara ini memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan banyak negara, terutama dengan Kanada, Meksiko, Cina, dan negara-negara Eropa. Dalam hal bisnis internasional, AS itu mendominasi sektor teknologi, keuangan, serta industri hiburan dan media. Kemudian kita masuk ke area city dan international security, di mana dalam konteks area city, AS adalah aktor dominan dalam kompleks keamanan global, dengan kekuatan militer yang sangat besar yang mempengaruhi stabilitas di berbagai kawasan di dunia. Kebijakan luar negeri AS ini seringkali terkait dengan kekuatan militernya dan pengaruh politik dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan-kawasan strategis. Kemudian terakhir kita masuk ke correlational relationship, di mana AS ini memiliki hubungan ekonomi dengan yang saling terkait dengan hampir semua negara di dunia. AS itu mitra dagang utama bagi banyak negara, termasuk dalam Kanada dan Meksiko dalam kerangka USMCA, serta negara Cina dan negara-negara Eropa. Pengaruh AS di dunia ini mencakup peran sebagai pemimpin dalam isu-isu perubahan iklim, perdagangan internasional, dan keamanan global. Selanjutnya kita masuk ke Kanada. Kanada itu adalah negara yang ekonomi pasarnya maju, sangat bergantung pada sumber daya alam, tenaga kerja terampil, dan hubungan perdagangan internasional yang kuat. Political ekonomi Kanada itu dipengaruhi oleh kebijakan pro-perdagangan, ketergantungan pada ekspor energi, dan sistem hukum yang melindungi investasi dan bisnis. Tujuan dari political ekonomi di Kanada adalah menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menjaga hubungan yang kuat dengan mitra dagang internasional. Kemudian kita masuk ke factors of production di Kanada. Jadi sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan mineral lainnya menjadi faktor penting dalam ekonomi Kanada, terutama dalam sektor energi. Selanjutnya, tenaga kerja yang terdidik dan terampil juga jadi daya tarik utama bagi investasi asing. Meskipun ada tantangan dalam ketimpangan akses pekerjaan di berbagai wilayah, tapi tetap aja itu kepake. Kemudian investasi dalam teknologi dan sektor ekonomi yang mendukung ekonomi di Kanada dengan dana yang sering datang dari pasar global dan domestik. Kemudian selanjutnya di politik power, kebijakan domestik Kanada itu berfokus pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kebijakan perdagangan terbuka serta kerjasama dengan negara-negara besar seperti AS dan Eropa. Kemudian Kanada juga memiliki hubungan dagang yang sangat erat dengan AS dan perdagangan internasional memainkan peran besar dalam perekonomian mereka. Perjanjian perdagangan seperti USMCA ini memungkinkan Kanada untuk mengakses pasar AS dan Meksiko.
serta menarik investasi asing. Selain itu, Kanada juga berperan dalam organisasi internasional seperti WTO dan OECD yang meningkatkan posisinya dalam ekonomi global. Kemudian masuk ke dalam area City dan International Security-nya. Dalam teori kompleks keamanan regional atau area City, Kanada itu berada dalam kompleks keamanan Amerika Utara yang mencakup hubungan dekat dengan AS dan Meksiko dalam hal pertahanan dan kebijakan perdagangan. Kolaborasi ini itu memungkinkan kebijakan luar negeri Kanada mempengaruhi khususnya dalam isu keamanan dan diplomasi internasional. Kanada ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan memainkan peran kunci dalam stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan. Sebagai anggota G7, Kanada ini mempengaruhi kebijakan ekonomi global melalui kerjasama dan peran aktif dalam organisasi perdagangan global. Selanjutnya, kita lanjut kepada negara Meksiko. Nah, Meksiko ini adalah negara ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin, dengan ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor, terutama pada AS. Nah, pada awal 2025, perekonomian Meksiko itu diperkirakan tumbuh sekitar 2,3% dengan inflasi yang lebih terkendali di kisaran 4,5%. Meksiko ini memiliki kekuatan utama dalam sektor manufaktur dan ekspor barang seperti otomotif, elektronik, dan hasil pertanian. Kemudian kita masuk ke factors of production, di mana Meksiko ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak dan gas. Meskipun sektor ini tuh sering mengalami penurunan produksi, sekarang ini tenaga kerja murah dan terampil di sektor manufaktur menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Namun memang terdapat beberapa ketimpangan dalam distribusi pekerjaan. Kemudian secara kapital, investasi asing terutama dalam industri manufaktur dan otomotif menjadi kunci pertumbuhan ekonomi mereka. Kemudian dalam political power, pemerintah Meksiko juga berfokus pada reformasi ekonomi dan sosial dengan kebijakan yang mendukung keterbukaan pasar dan hubungan dagang dengan negara tetangga. Lalu secara international economics dan business, Meksiko ini memiliki hubungan dagang yang sangat erat dengan AS dan Kanada melalui perjanjian USMCA seperti yang tadi dijelasin. Selain itu, Meksiko juga berusaha diversifikasi hubungan dagangnya dengan negara-negara Asia dan Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar utama. Kemudian kita masuk ke area City juga seperti tadi. Dalam konteks area City, Meksiko ini merupakan bagian dari kompleks keamanan Amerika Utara dengan hubungan yang sangat erat dengan AS dalam hal perdagangan dan kebijakan keamanan. Keamanan perbatasan serta masalah narkotika dan kekerasan geng-geng di sana menjadi faktor penting dalam politik luar negeri Meksiko. Kemudian secara correlational relationship, Meksiko ini berperan penting dalam stabilitas ekonomi Amerika Utara, terutama melalui hubungan perdagangan dengan AS. Meksiko juga memainkan peran penting dalam kebijakan migrasi dan pertahanan regional, serta dalam diplomasi ekonomi global. Kemudian kita lanjut lagi ke Venezuela. Jadi Venezuela ini kaya akan cadangan minyak terbesar di dunia. Dia sempat mengalami krisis ekonomi yang mendalam sejak penurunan harga minyak global dan kebijakan ekonomi yang kontroversial. Pada awal 2025, ekonomi Venezuela diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih lanjut dengan inflasi yang sangat tinggi mencapai 400%. Meskipun ada upaya pemerintah untuk menstabilkan mata uang dan sistem ekonomi masih inflasi. Kemudian kita lanjut ke factors of production, di mana Venezuela itu punya sumber daya alam, termasuk minyak, yang menjadi faktor utama dalam ekonomi Venezuela. Namun, ketergantungan yang tinggi pada ekspor minyak menjadikan negara ini rentan terhadap fluktuasi harga. Krisis ekonomi menyebabkan eksodus tenaga kerja terampil juga, yang meninggalkan banyak sektor yang mengalami kekurangan pekerja. Pengangguran tinggi dan sektor informal juga berkembang pesat. Kemudian investasi luar negeri juga sangat terbatas akibat ketidakpastian politik dan ekonomi. Proyek minyak dan gas itu sering terhambat oleh kendala administratif dan korupsi. Kemudian pemerintahan Presiden Nicolas Maduro juga sangat dipengaruhi oleh ideologi sosialis yang marah pada kebijakan ekonomi terpusat. Meskipun banyak kritik domestik dan internasional terkait dengan penyalahgunaan kekuasaannya. Kemudian secara international economics dan business, Venezuela ini terisolasi dari banyak pasar internasional, terutama karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketergantungan pada ekspor minyak membatasi diversifikasi ekonomi mereka. Nah, negara ini mencari mitra alternatif di negara-negara seperti Rusia dan Cina untuk mendapatkan dukungan investasi. Kemudian secara area City, Venezuela ini menjadi pusat ketegangan di kawasan Amerika Latin, dengan konflik domestik yang menciptakan dampak pada stabilitas regional. Keamanan dan stabilitas Venezuela ini sangat dipengaruhi oleh hubungan internasionalnya.
terutama dengan AS dan negara-negara sekutu seperti Rusia. Kemudian kita masuk ke relational relationship, di mana Venezuela ini memiliki hubungan yang tegang dengan banyak negara barat, tetapi tetap menjadi pemain penting dalam dinamika politik Latin Amerika. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial Venezuela mempengaruhi ekonomi kawasan, terutama dalam masalah migrasi dan perdagangan energi. Selanjutnya kita masuk lagi ke negara Kuba, di mana political ekonomi Kuba adalah negara dengan sistem ekonomi terpusat yang memiliki sejarah panjang dalam menghadapi sanksi ekonomi internasional, terutama dari Amerika Serikat. Pada awal 2025, Kuba ini masih berjuang dengan tantangan ekonomi yang serius dengan pertumbuhan yang sangat lambat, inflasi yang tinggi, dan ketergantungan pada sektor pariwisata dan remittances atau uang kiriman dari diaspora. Kemudian factors of production, sumber daya alam dari Kuba ini tuh sebenarnya terbatas, namun sektor pertanian, terutama tembakau dan gula itu masih menjadi pilar utama ekonomi mereka. Kemudian tenaga kerja Kuba juga sebagian besar terlatih di sektor pendidikan dan kesehatan. Tetapi banyak yang bekerja di sektor informal atau menjadi peluang di luar negeri. Kemudian investasi asing di Kuba juga terbatas. Namun, sektor pariwisata dan beberapa industri ringan ini menunjukkan potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pemerintah Kuba memiliki kontrol penuh atas ekonomi dengan kebijakan yang sering dipengaruhi oleh ideologi sosialis. Meskipun ada perubahan ekonomi terbatas sejak pembukaan hubungan dengan AS pada era Obama. Kemudian secara international economics dan business, Kuba mengalami pembatasan ekonomi berat, terutama akibat embargo AS yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Meskipun ada upaya untuk membuka sektor tertentu untuk investasi asing seperti pariwisata dan infrastruktur, negara ini tuh masih sangat bergantung pada dukungan dari negara-negara seperti Venezuela, Rusia, dan Cina. Selanjutnya kita masuk ke area City. Kuba itu memiliki peran penting dalam kompleks keamanan regional Amerika Latin. Meskipun sanksi internasional dan konflik politik dengan AS itu mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasionalnya, Kuba itu tetap menjadi aktor penting dalam solidaritas politik dengan negara-negara sosialis dan progresif di kawasan ini. Kemudian kita masuk ke correlational relationship, di mana Kuba itu memiliki hubungan yang tegang dengan AS, namun memiliki aliansi yang kuat dengan negara-negara di ALBA atau Aliansi Bolivarian untuk Amerika seperti Venezuela. Nah, ketegangan politik dan ekonomi di Kuba ini memberikan dampak langsung pada stabilitas politik regional dan hubungan internasional, terutama terkait dengan isu migrasi dan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke Kolombia. Kolombia itu merupakan salah satu ekonomi terbesar di Amerika Latin, dengan sektor utama yang mencakup minyak, pertambangan, pertanian, dan manufaktur. Pada awal 2025, Kolombia mengalami pertumbuhan ekonomi moderat sekitar 3,0% meskipun menghadapi tantangan sosial dan politik terkait dengan kekerasan internal, pengungsi, dan ketimpangan sosial. Kemudian kita masuk ke factors of production, di mana Kolombia ini kaya akan sumber daya alam termasuk minyak, batu bara, dan emas. Sektor pertanian juga berperan besar dengan ekspor kopi, bunga, dan pisang. Tenaga kerja Kolombia juga terampil di sektor pertanian dan manufaktur. Meskipun tingkat pengangguran ini tetap relatif tinggi dengan ketimpangan antara kota dan pedesaan, tapi tetap tinggi. Kemudian investasi asing di Kolombia juga semakin meningkat sekarang, terutama di sektor energi dan pertambangan. Namun ketidakpastian politik dan keamanan ini menjadi kendala bagi para investor. Kemudian kita masuk ke pemerintah Kolombia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi konflik internal dengan upaya perdamaian yang terus berlanjut dengan kelompok pemberontak dan gerakan separatis di sana. Kalau masuk ke dalam international economics, Kolombia ini memiliki hubungan yang erat dengan AS, yang merupakan mitra utama dalam ekspor minyak dan produksi lainnya. Selain itu, Kolombia juga berusaha memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Asia, serta terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas atau FTA atau Free Trade Agreement dengan banyak negara. Kemudian kita masuk ke RSCT atau International Security, di mana Kolombia adalah salah satu aktor utama yang kompleks dalam keamanan Amerika Selatan. Konflik internal yang berlarut-larut dengan kelompok pemberontak dan kartel narkoba ini mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional Kolombia sendiri. Keamanan dalam negeri dan pengendalian perbatasan itu menjadi isu besar bagi Kolombia dan kawasan mereka. Kemudian kita masuk ke correlational relationship, di mana Kolombia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan AS dalam hal perdagangan dan keamanan, termasuk terkait dengan perang melawan narkoba. Negara ini juga memainkan peran penting dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Amerika Selatan.
dengan upaya untuk memperkuat kerjasama regional dalam menghadapi ancaman terorisme dan perdagangan narkoba. Selanjutnya kita akan lanjut ke Brazil, di mana Brazil ini adalah negara ekonomi terbesar di Amerika Latin dan memiliki salah satu pasar terbesar di dunia. Pada awal 2025, perekonomian Brazil diperkirakan tumbuh sekitar 2,5%, meskipun tantangan struktural seperti ketimpangan ekonomi dan masalah politik domestik terus mempengaruhi pertumbuhannya. Negara ini memiliki sektor ekonomi yang sangat beragam, termasuk pertanian, energi, pertambangan, dan manufaktur. Kemudian kita masuk ke dalam factors of production, di mana Brazil ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuknya biji besi, minyak, gas alam, serta lahan pertanian yang sangat luas. Sektor pertanian memainkan peran utama dalam ekonomi Brazil dengan ekspor utama seperti kedelai, daging, dan kopi. Tenaga kerja Brazil ini berjumlah besar dan terdiversifikasi dengan banyaknya pekerja di sektor informal dan pertanian. Meskipun terdapat beberapa inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, tapi masih ada ketimpangan antara kota dan pedesaan yang sangat besar. Kemudian secara investasi asing masuk dalam sektor energi otomotif dan pertambangan. Namun ketidakpastian politik dalam beberapa tahun terakhir telah sedikit menghambat aliran investasi mereka. Kemudian pemerintah Brazil juga menghadapi tantangan dari ketidakstabilan politik yang berasal dari pergantian pemerintahan dan isu korupsi. Namun tetap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi global karena ukurannya yang besar di kawasan. Kemudian kalau misalnya secara international economics, Brazil itu berhasil memainkan peran penting dalam perdagangan global dengan fokus pada ekspor sumber daya alam dan barang manufaktur. Negara ini merupakan anggota BRICS dan terus memperkuat hubungannya dengan negara-negara berkembang lainnya, sambil menghadapi tantangan dalam memasarkan produknya di pasar global yang kompetitif. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin tentang area city dan international security-nya, Brazil itu berada dalam kompleks keamanan Amerika Selatan dengan peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik besar, negara ini terlibat dalam diplomasi regional, khususnya terkait dengan pengendalian perdagangan narkoba dan ancaman terorisme. Kemudian kita masuk ke correlation relationships-nya, di mana Brazil ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara-negara besar seperti China, yang menjadi mitra utama dalam ekspor sumber daya alam, serta dengan AS dalam sektor energi dan manufaktur. Peran Brazil di kawasan juga signifikan dalam hal diplomasi ekonomi dan peran aktifnya dalam organisasi internasional seperti WTO dan G20. Kemudian kita masuk ke negara terakhir, yaitu Bolivia. Nah, Bolivia ini meskipun merupakan negara yang kecil dalam hal ekonomi, dia memiliki potensi yang besar dalam sektor sumber daya alam, termasuk gas alam dan litium. Pada awal 2025, ekonomi Bolivia itu diperkirakan tumbuh sekitar 3,0%, didorong oleh peningkatan ekspor gas alam dan mineral. Namun negara ini menghadapi tantangan dalam hal distribusi kekayaan dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kemudian kita masuk ke dalam factors of production Bolivia sendiri, di mana sumber daya alam Bolivia, termasuk gas alam dan cadangan litium yang melimpah, merupakan bagian penting dari perekonomian mereka. Litium yang digunakan dalam baterai untuk kendaraan listrik menjadi salah satu komoditas yang sangat dicari dalam pasar global sekarang ini kan. Kemudian tenaga kerja Bolivia itu juga relatif murah dan sebagian besar terlibat dalam sektor pertanian atau informal. Terdapat upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan juga di sana. Kemudian investasi asing juga sebagian besar tertuju pada sektor energi, terutama pada gas alam dan litium. Namun karena ada ketidakstabilan politik dan kebijakan nasionalisasi yang pernah diterapkan sempat mengurangi minat investor asing, makanya sekarang juga berkurang. Kemudian pemerintah Bolivia juga di bawah kepemimpinan sosialis yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebijakan nasionalisasi industri energi dan menarik investasi asing. Politisi itu juga sering terlibat dalam perdebatan mengenai kebijakan yang pembangunan yang pro rakyat dan pro investor. Kemudian dalam secara international economics dan bisnis, Bolivia itu juga berusaha memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dengan gas alam dan litium sebagai komoditas utama ekspor. Negara ini memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara besar seperti Brazil dan Argentina, serta berusaha meningkatkan kerjasama dengan China yang merupakan mitra utama dalam investasi dan sektor energi dan teknologi. Kemudian secara area city, Bolivia itu enggak secara langsung terlibat dalam konflik besar, namun memiliki peran dalam stabilitas regional di Amerika Selatan.
di mana keamanan dalam negeri itu terpengaruh oleh ketegangan sosial dan politik yang muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, serta tuntutan masyarakat adat yang ingin terlibat dalam keputusan ekonomi juga. Kemudian terakhir kita masuk ke correlational relationship, di mana Bolivia ini memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di kawasan, terutama di Brazil dan di Argentina, terkait dengan perdagangan energi dan barang-barang komoditas. Hubungan internasional dengan Bolivia juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang cenderung berorientasi pada negara-negara berkembang dan sekutu sosialisme, seperti Venezuela dan Kuba. Sebagai kesimpulan, ekonomi politik kawasan Amerika ada suatu jaringan yang sangat kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan keamanan yang saling terkait. Pemahaman mendalam tentang setiap negara dan hubungan antar negara di kawasan ini memberikan kita wawasan yang penting tentang bagaimana kebijakan domestik dan internasional membentuk perekonomian global dan regional. Peran kekuatan besar, kebijakan energi, perdagangan, dan dinamika politik domestik semua berkontribusi pada pengaruh stabilitas kawasan Amerika, baik dalam konteks perdagangan internasional maupun tantangan keamanan regional. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.